pada suatu ketika, suatu hari, Musa berbicara atau berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai, maksudnya di muka bumi ini? Maka Musa alaihissalam menjawab, aku. Dengan ucapan itu, Allah pun mencelahnya. Maksudnya, Allah memberikan peringatan kepada utusannya. Sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah. Dia tidak mengatakan, Allah lah yang paling pintar, Allah lah yang telah mengamanahkan ilmu ini kepadaku, misalnya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara laut Persia dan Romawi, atau dua lautan. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Maka Musa bertanya, ya Rabbi, wahai penciptaku, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku itu berada. Jadi ambil seekor ikan, entah itu ikan apa, tapi yang jelas seekor ikan ditaruh dalam sebuah bejana, kemudian dibawa. Setiap kali jalan, mereka menyelisiri dua lautan itu, Persia dan Romawi. Disitulah dia melihat atau menunggu kapan ikan itu loncat ke air. Di mana loncat, di situ adalah tempat Khidir atau Khadir alaihi wassalatu wassalam. Sampai di sini tentu teman-teman sekalian, hadis tadi dalam buku kita. Ya. Lanjutannya adalah, kemudian Musa pun alaihissalam pergi. Musa pergi bersama seorang pelayan yang bernama Yusha bin Nun. Ini juga termasuk nanti akan menjadi salah satu dari nabi-nabi Bani Israel. Tapi yang jelas, pada saat itu dia menjadi muridnya Musa alaihi wassalatu wassalam. Keduanya membawa ikan tersebut dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar di pinggir lautan. Lalu mereka berdua membaringkan tubuh sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempatnya. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya terus menyusuri dari siang hingga malam hari lautan tersebut. Pada pagi harinya, Musa berkata kepada pelayannya, Yusha bin Nun alaihi wassalatu wassalam, dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 62, tapi ini kita masih baca riwayatnya, kita nanti akan baca insyaAllah surah Al-Kahfinya. Atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Bawalah kemari makanan kita, karena sungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Dan Musa berkata pada saat itu, "Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa." Maka pada saat itu Yusha mengatakan, setelah memberikan makanan, terus kemudian mengecek ikan itu ternyata tidak ada. Dan Musa alaihissalam baru menyadari ternyata memang itu yang sedang mereka cari. Maka dia pun berkata, itulah tempat yang kita cari. Di mana ikan itu hilang kemarin? Mereka pada saat ikan itu loncat ke lautan belum ngeh. Gitu. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi 64. Setibanya mereka di batu tersebut, batu yang besar tadi yang awal mereka tempat istirahat, mereka mendapati seorang lelaki yang tertutup kain, maksudnya sedang melindungi dirinya dengan jubah. Lalu Musa memberi salam kepadanya. Khidir atau Khadir alaihi salatu wassalam berkata, berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi? Musa alaihissalam berkata, aku adalah Musa. Khidir lalu berkata, Musa dari Bani Israel. Maka Musa berkata, benar. Lalu dia pun berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Maka Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Khidir berkata, wahai Musa, aku ini mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya Dia ajarkan kepadaku saja, tidak diajarkan kepada orang lain. Kamu tidak mengetahuinya, sedangkan engkau juga mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah kepadamu saja.
yang aku tidak mengetahui. Musa berkata, "Satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra." Engkau akan temukan dengan izin Allah, aku akan bersabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan. Kemudian keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Mereka berbincang-bincang dengan para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa serta mereka, maksudnya Musa dan Khidir, supaya naik di kapal itu. Akhirnya mereka mengenali Khidir, lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa diminta upah, gratis karena mereka tuh Khidir Nabi. Tiba-tiba seekor burung hinggap di tepi perahu itu. Ia mematuk atau meminum seteguk atau 2 teguk air laut. Jadi ada burung hinggap di pinggir kapal tersebut, lalu kemudian turun ke air, meminum sedikit, kemudian naikkan lagi. Ya. Kemudian Khidir memberitahukan Musa, mengatakan, "Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi." Jadi apa yang diminum oleh burung itu, itulah ilmuku dan ilmumu. Sementara lautan yang luas ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Khidir menuju ke salah satu papan kapal atau perahu tersebut. Kemudian Khidir tiba-tiba melubanginya. Melihat kejanggalan itu, Musa lalu bertanya, "Penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa memungut upah. Tapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau lakukan itu dengan maksud menenggelamkan penumpangnya?" Lalu Khidir mengatakan, "Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni min amri usra." Bukankah aku telah berkata, hai Musa, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Maka Musa berkata, jangan kau menghukum aku atas kelupaanku. Itu diambil dari Al-Kahfi 7273. Ini kita masih baca lanjutan hadis ya. Kita belum masuk ke apapun, belum masuk ke syarah penjelasan. Ini masih membaca hadis yang dimuat oleh penulis, tapi tadi ada potongan lalu kita lengkapkan, dan saya langsung baca terjemahannya. Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa, kata Nabi SAW. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Khidir menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Musa bertanya, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Anak-anak, belum ada dosanya, belum balik. Bukan karena dia membunuh orang lain. Kalau dia membunuh orang lain, memang hukumannya hukum Allah, harus dibalas gitu. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Al-Kahfi 74. Khidir menjawab, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukankah sudah aku katakan kepada Hai Musa, kalau kamu tidak akan sabar bersamaku. Al-Kahfi 75. Maka keduanya pun berjalan, hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Maksudnya mereka minta, zaman dulu itu orang hampir setiap perkampungan kayak punya pintu gerbang dan ada bentengnya untuk melindungi dari musuh-musuh gitu ya. Maka kalau sudah menjelang malam atau sore biasanya dikeluarin selain penghuni di situ. Musa dan Khidir alaihissalatu wassalam lagi mau bertamu, tapi mereka menolak. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu atau di daerah itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka tiba-tiba Khidir melakukan perbaikan. Fa'aqamah. Qala jita latkhatta ali ajra. Qala hadha firaku baini wa bainik sa'unabbika bita'wili ma lam tastati' alaihi sawra. Khidir lalu kemudian memperbaiki dengan tangannya tembok itu, tiba-tiba jadi bagus. Dia menegakkan dinding itu, maka Musa berkata, "Jikalau kau mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Artinya karena aku perbaikin tembok mereka, harusnya mereka kita sebutin supaya mereka mau berikan kita kesempatan nginap di tempat ini. Maka Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Karena sudah sampai 3 ya, hal yang belum Khidir jelaskan, tapi Musa alaihissalam sudah bertanya, bahkan memberikan masukan. Tadi tentang kasus pembolongan kapal, kemudian padahal Khidir belum jelaskan. Harusnya Musa ikut patuh saja, nanti dijelaskan gitu. Kemudian juga membunuh anak kecil, dan sekarang pada saat memperbaiki tembok di negeri yang mereka tidak mau dijamu tadi.
Maka Khidir pun mengatakan di Al-Kahfi 7778, ayat 7778, ayatnya 77 dan 78 itu menjelaskan kalau ya, inilah perpisahan di antara kita. Sudah terlalu banyak permasalahan itu. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Musa, kata Nabi SAW. Tentu kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar sehingga kita memperoleh cerita tentang urusan keduanya.